Tapi secara umum disebutkan kekafiran mereka karena belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian ada di antara mereka kemudian setelah bertahun-tahun ada yang kemudian mendapatkan hidayah. Nah, orang-orang kafir yang belum mendapatkan hidayatul din, hidayatul iman, ini menginginkan dakwah Nabi itu berhenti, menginginkan dakwah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu bihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wadbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Insyaallah kita akan melanjutkan dengan taklim kajian Al-Quranul Karim sebagai bentuk keinginan kita untuk lebih memahami makna dan kandungan dari firman-firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mulia derajatnya di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah bagi kita, beliau penutup para nabi dan tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selamat serta mulia di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, kita mulai taklim pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, pagi ini insyaallah kita akan membahas surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. Kenapa kita bahas ini? Yang pertama, momentum saat ini kita berada di bulan Zulqa'dah yang insyaallah sebentar lagi kita memasuki bulan Zulhijjah. Yang kedua, untuk lebih meyakini dan mengokohkan keimanan kita kepada Allah, bahwa banyak perintah-perintah Allah dan perintah Rasulullah yang mempunyai tujuan untuk memuliakan derajat umat manusia yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita semua
hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik, yang telah mendapatkan karunia, taufik, hidayah dan inayah dari Allah, sehingga insya Allah kita semua menjadi hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW yang selamat di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Surat ini terdapat di dalam Al-Quran juz 30. Sebelum surat ini terdapat surat yang berjudul atau yang bernama surat Al-Ma'un yang berbunyi ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yadhul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ada hubungan erat antara surat Al-Ma'un dengan surat Al-Kautsar. Kalau dalam ilmu tafsir ada yang disebut dengan munasabah. Munasabah itu hubungan surat sebelumnya dengan hubungan surat sesudahnya. Itu disebut dengan munasabatus suwar, munasabatus surah, hubungan surat. Ada yang namanya munasabatul ayat. Ayat yang satu dengan ayat kedua dengan ketiga dengan keempat. Ada hubungan ayat-ayat sebelumnya, berkaitan erat pembahasannya. Jadi ada munasabatul surah, ada namanya munasabatul ayat. Kita lihat munasabatul surah, hubungan surat. Apa hubungan surat Al-Ma'un dengan surat At-Takasur? Di dalam surat Al-Ma'un Allah bercerita tentang orang-orang yang mendustakan agama. Orang-orang yang mendustakan agama. Di antaranya apa? Yadhul yatim. Dia tidak mempunyai kepedulian terhadap anak-anak yang yatim. Yang kedua, dia tidak punya kepekaan sosial kepada fakir dan miskin. Kalau di sini sih bahasanya fakir, bahasanya miskin. Fakir itu bagian dari miskin. Miskin itu bagian dari orang-orang fakir. Bedanya tipis. Kalau dalam fikih dinyatakan kalau orang fakir, orang yang tidak punya pekerjaan tetap dan tidak punya penghasilan, itu namanya fakir. Kalau miskin, dia punya pekerjaan tetap tapi tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya, itu miskin. Ada pertanyaan, kalau pengemis itu fakir atau miskin? Mau dibilang fakir, bagaimana? Mau dibilang miskin, bagaimana? Kok begitu, Ustaz? Di berita ada orang pengemis setiap hari nabung di bank 5 juta.
Rumahnya di kampung mentereng, mobilnya Innova Reborn di kampungnya. Di Jakarta pengemis. Oh, jangan-jangan ini pengemis bukan karena memang pengen minta-minta, tapi jadi pekerjaan. Ada yang begitu, ada yang kena miskin banget juga ada. Kemarin ketangkep CCTV, orang nggak punya kaki, gemis. Habis itu ditangkap oleh Satpol PP. Ketika celananya dibuka, ditarik, bajunya ditarik, ternyata lengkap. Kakinya lengkap, tangannya lengkap. Tapi ketika kita melihat di jalan, sedih juga melihat nggak punya kaki sebelah, tangannya nggak ada sebelah. Nggak taunya dilipat, dimasukin di celana levisnya. Dia pakai celana double, yang dalam untuk nekuk, yang di luar untuk action. Oh, yang begitu itu profesi berarti. Ada yang memang apa namanya, fakir beneran ada, yang miskin beneran ada. Memang di Indonesia ini sekarang agak apa namanya ya, sebenarnya bukan hanya sekarang, dari dulu lah. Memang zamannya sih dari dulu nggak berubah-berubah, orangnya aja yang model yang berubah-berubah. Agak kreatif, cerdasnya kreatif. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang yang sholatnya bagaimana? Lalai, waktunya nggak tepat, syarat rukun tumakninahnya nggak terpenuhi. Bahkan bisa jadi lagi sholat traveling, bayangannya kemana-mana. Ya memang kadang-kadang suka begitu. Dulu kalau kita kehilangan sesuatu, itu diledek oleh teman-teman yang lain. Nyari apa kamu? Kunci hilang. Ah, gampang nyarinya. Gimana? Wudhu aja kamu sholat, nanti juga ingat gitu. Bener, ketika mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, ingat, oh iya, kuncinya di situ. Biasa digoda oleh iblis, biar pikiran kemana-mana, khusyuk dan ikhlasnya hilang. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ayat ini dijawab di surat At-Takasur. Nanti jawabannya, solusi dari permasalahan yang ada dalam surat Al-Ma'un ada dalam surat At-Takasur. Surat At-Takasur ini ada asbabun nuzulnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau Quran itu namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, turunnya Al-Quran. Kalau hadis namanya asbabul wurud, W-U-R-U-D, wurud, bukan hamzah, bukan alif, jadi W, bukan A, bukan U. Kalau U, urut, asbabul urut. Kalau urut ya karena kecengklak, pegel-pegel diurut. Tapi bukan U, tapi W, wurud. Apa artinya? Sebab-sebab diriwayatkannya hadis. Ada kisah apa nih sebelumnya kok hadis ini diriwayatkan? Gitu. Asbabul wurud namanya. Jadi kalau hadis asbabul wurud, kalau Al-Quran nuzul, asbabul nuzul, sebab-sebab diturunkan. Sebab diturunkan ayat ini dulu orang-orang kafir Quraisy itu ada yang kemudian beriman kepada Nabi, kemudian menjadi Muslim, ada yang bertahan dengan kekafirannya.
Yang bertahan dengan kekafirannya itu faktor utamanya, bahasa umumnya, belum mendapatkan hidayah. Faktor internalnya, hatinya dipenuhi kebencian kepada Nabi. Bisa faktor egoisme, bisa faktor sombong atau gengsi, bisa faktor kekhawatiran lumbung ekonominya rusak. Lumbung ekonominya rusak itu sehingga dia khawatir kepada Nabi. Apa? Sebelumnya dia mempunyai usaha pembuatan patung seumpama. Ketika Rasulullah menjadi nabi, diangkat menjadi nabi dan rasul, kan nggak nyembah patung. Jadi dia khawatir usaha jual patungnya jadi mati. Berarti faktor ekonomi dia, faktor usaha, faktor bisnis. Ada yang tidak mau masuk Islam, tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, faktor jabatan. Karena dia pejabat, nanti kalau Nabi Muhammad semakin besar, sehingga simpati masyarakat berkurang kepada dia, malah simpatinya pindah kepada Nabi Muhammad. Sehingga dia berusaha untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Ada yang faktor sosial budaya. Sebelumnya dia dihormatin, menjadi tokoh di masyarakat. Loh, kalau saya ikut Muhammad berarti saya harus hormat kepada Muhammad. Nah, begitu. Ada yang faktornya begitu. Tapi secara umum disebutkan kekafiran mereka karena belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian ada di antara mereka kemudian setelah bertahun-tahun ada yang kemudian mendapatkan hidayah. Nah, orang-orang kafir yang belum mendapatkan hidayatul din, hidayatul iman, ini menginginkan dakwah Nabi itu berhenti. Menginginkan dakwah Rasulullah itu berhenti dengan berbagai macam cara yang ia lakukan. Di antaranya memerangi Nabi, merayu Nabi Muhammad agar supaya berhenti dakwah. Yang ketiga, menyebarkan informasi hoak. Jadi kalau hari ini ada informasi hoax atau hoak itu nggak usah kaget, dari dulu sudah ada. Gitu. Informasi hoax. Informasi hoaxnya apa yang dia sebarkan? Fitnah bentuknya. Ketika Nabi Muhammad SAW putra putri beliau meninggal dunia, ada yang bernama Ibrahim, ada yang bernama Qasim. Mereka bikin pernyataan. Apa pernyataannya? Agama Islam terputus. Orang nanya, kenapa terputus? Karena silsilah keturunan Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi. Putra mahkotanya, kalau mungkin bahasa kerajaan, putra mahkota Nabi Muhammad sudah tidak ada. Kenapa? Karena ada yang namanya Ibrahim sudah meninggal dunia, ada yang namanya Qasim sudah meninggal dunia, sehingga Nabi Muhammad tidak punya putra laki-laki. Jadi tidak ada putra mahkota, tidak ada penerus yang melanjutkan dakwahnya Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad terputus silsilahnya ke bawah. Kata orang kafir pada waktu itu. Bahkan ada yang menyatakan bukan hanya Nabi Muhammad, Islam sebentar lagi akan dikubur, akan hilang. Kenapa? Tidak ada keturunan Nabi Muhammad yang melanjutkan dakwah Islam itu. Itu yang disebarkan fitnah oleh orang-orang kafir. Tapi ternyata Islam itu bukan karangan Nabi Muhammad. Islam itu adalah agama wahyu, agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi walaupun Nabi Muhammad telah meninggal dunia, Islam tetap hidup dan berkembang, alhamdulillah, sampai hari ini dan sampai akhir zaman nanti. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita melihat analisa para ilmuwan, para peneliti, perkembangan Islam ini semakin berkembang, semakin hebat. Bahkan bukan hanya di wilayah timur saja. Sekarang Islam itu menyebar ke wilayah barat. Jadi bapak-bapak kalau lagi melaksanakan ibadah umroh, kalau dulu yang sering dilihat itu orang berkulit hitam dan berkulit kayak kita begini, sawo mateng, sawo mengkel, sawo mentah, istilahnya gitu. Hari ini sudah banyak orang yang berkulit putih. Bahkan kemarin sempat viral itu, ada perempuan pakai kain ihram seperti laki-laki, cukup di bawah sama di atas, wajahnya cantik, bibirnya merah, heboh kan? Setelah dilihat ternyata bukan perempuan, nggak taunya, kalau kata orang sini, waria, wanita tapi pria. Dulunya dia laki-laki, dandan jadi perempuan, bencong-bencong bahasa lainnya. Kemudian dapat hidayah, melaksanakan ketaatan kepada Allah, ikut melaksanakan ibadah umroh. Karena sudah waktu umroh, otomatis tata cara ibadahnya seperti laki-laki. Dia pakai kain ihram. Yang keder yang ngelihat terpesona, dikira perempuan, nggak taunya laki-laki. Banyak kulit putih hari ini sudah mulai, bahkan menurut berita yang kita baca, di Jerman banyak masjid-masjid, di Amerika, di Inggris, ya kan, dan berbagai macam wilayah-wilayah negara yang dulu tidak ada Islamnya, hari ini sudah mulai semakin berkembang, alhamdulillah. Bahkan analisanya Islam ini akan menjadi agama terbesar di dunia kalau ngelihat animo keberagamaan umat Islam. Oke. Jadi Islam itu bukan agama Nabi Muhammad yang membikin, tapi agama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, silsilah nasab bukan hanya dari keturunan, itu bukan hanya dari laki-laki, dari perempuannya pun juga dianggap sebagai keturunan. Salah satu bukti, Nabi Isa alaihissalam, siapa bapaknya? Ya kan? Beliau adalah putra dari Maryam. Kalau kita nyebut dengan sebutan Siti Maryam, kan gitu. Siti Maryam hamil tanpa proses melakukan hubungan dengan laki-laki, karena Allah memberikan amanah meniupkan roh melalui malaikat Jibril kepada rahimnya Siti Maryam. Nah, artinya apa? Keturunan itu bisa dari ibu. Bahkan kalau kita mau jujur hari ini, habaib atau sayyid atau syarifah atau as-sarif yang bertebaran di muka bumi ini, termasuk di Indonesia, keturunan siapa? Beliau silsilahnya adalah dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu siapa? Beliau putra dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah itu siapa? Perempuan, putri dari Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah istri dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Tapi silsilahnya nyambung sampai sekarang. Ya. Berarti bin nasabnya dari ibu. Makanya kalau dibilang ada orang yang tidak mengakui nasab dari ibu,
Emang para habaib, para sayyid, para asyarif nasabnya dari siapa? Semuanya dari ibu yang bernama Siti Fatimah atau Sayyidah. Siti itu bahasa Arab, aslinya Sayyidati. Sayyid itu tuan, Sayyidati tuan putriku. Cuman kata orang Jawa lebih gampang menjadi Siti. Ayat ini turun untuk memberikan hiburan dan penjelasan kepada Nabi Muhammad atas tuduhan dan fitnah informasi hoak yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, yang menganggap Islam itu terputus, yang menganggap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu terputus, padahal tidak terputus. Makanya Allah menyatakan, inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami telah memberi kepada kalian semua nikmat yang sangat banyak. Hadirin rahimakumullah, Allah menyatakan dalam surat Ar-Rahman, fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat yang mana lagi yang ingin kau dustakan? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita hitung nikmat Allah, subhanallah. Di mobil itu kita butuh oli buat cairan, butuh pelumas, ya kan? Setiap beberapa kilometer kita ganti oli, kita ganti pelumas, ada oli gardan, ada oli mesin, ada minyak rem. Saya mau nanya ke Bapak, ini mata kita bisa kedip-kedip, ada olinya kan, ada cairannya. Pernah ganti cairan nggak kita? Nih mata, nih kan, engsel bisa begini-begini, nih kan? Subhanallah, ini nikmat Allah yang diberikan kepada kita luar biasa. Makanya kemudian ulama sufi menyatakan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal siapa Tuhannya. Kita kadang-kadang nggak kenal dengan diri kita, nggak paham dengan apa yang ada dalam diri kita. Ya? Ini bulu mata, atas bawah, sudah bertahun-tahun nangkring di sini, kita jumlahnya aja nggak tahu ada berapa. Baru bulu mata Pak, yang kanan, belum yang kiri, belum alis, belum kumis, belum yang ngumpet, bulu hidung, nggak tahu kita. Maka semua ini diciptakan oleh Allah, punya fungsi tugas masing-masing, punya fungsi. Telinga ini coba lihat modelnya, kenapa kok ada cekukannya ininya, ya kan? Luar biasa. Kayak orang bikin kue pastel, dipelintir-pelintir taruh di sini. Apa maksudnya ini? Ternyata semua ada fungsi. Oh, ini ada radarnya di sini. Kalau orang teknologi dulu bikin antena, sekarang TV itu pakai set box, apa tuh namanya? Ya, set box. Kalau apa namanya, pesawat telepon ada pemancar, rupanya Allah udah kasih di kita anten ini. Allahu Akbar. Coba Bapak nih, besok-besok kan di masjid banyak kambing, banyak sapi. Lihat kalau dengar suara aneh, itu telinga kambing itu gerak-gerak itu. Gerak-gerak. Persis yang ada di Bandara Soekarno-Hatta kalau pesawat mau datang. Ada duit, apa namanya itu Pak? Antena radar, ya kan? Kan muter itu ke sana. Subhanallah, ciptaan Allah luar biasa. Makanya dibilang nikmat Allah sangat banyak, sangat besar nikmat Allah. Nikmat yang paling tinggi adalah nikmat iman. Nikmat iman, nikmat Islam. Kenapa? Karena nikmat harta bisa dicari, bisa diturunkan. Nikmat ilmu bisa dicari, bisa diturunkan. Nikmat iman nggak bisa
diturunkan, nggak bisa diwariskan. Nikmat iman inilah salah satu hidayah terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Maka wajar Allah menyatakan dalam Al-Quran surat Al-Ashr, wal asri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia, yang namanya manusia semuanya, lafi husrin, dalam keadaan rugi, illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Makanya bersyukur kita kepada Allah, ada iman di dalam hati, ada Islam di dalam hati kita. Maka Allah kemudian berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepada kamu, nikmat yang begitu banyak. Apa yang harus dilakukan dengan nikmat itu? Fasholli li rabbika, maka salatlah kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Fasholli, maka salatlah li rabbika, karena Allah, maknanya salatlah kamu dengan ikhlas. Kalau dalam surat Al-Ma'un kita melihat ada orang yang tidak punya kepedulian, kamu harus peduli kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang fakir, karena kamu telah mendapatkan nikmat yang banyak. Seakan-akan begitu, ya kan Pak? Betapa banyak fakir dan miskin yang butuh biaya pendidikan, biaya hidup, pakaian, kalau bahasa umumnya sandang, pangan, dan papan. Berapa banyak fakir dan miskin hari ini? Subhanallah. Yatim. Makanya dibilang yatim-yatim butuh cinta dan kasih sayang dari para orang tua. Ada orang yang ngeluh begini, Ustaz, kenapa ya anak-anak yatim itu kok badung-badung? Katanya begitu. Saya jawab, tapi jawaban saya ngeledek. Alah Pak, jangankan anak yatim, wong orang punya bapak, punya ibu aja banyak yang badung, apalagi yatim yang nggak punya bapak. Betul nggak? Yang ada bapaknya aja ada yang badung, yang disekolahin aja banyak yang badung, apalagi yang nggak disekolahin, apalagi yang nggak punya bapak. Anak yang nggak punya bapak itu dia tidak punya panutan dalam keluarganya. Dia tidak punya pedoman, contoh keteladanan, sehingga dia mencari dirinya. Maka kalau dia menemukan seorang sosok yang baik, yang dia cintai, maka insya Allah dia akan nurut menjadi baik. Tapi ketika dia hidup di jalanan, hari ini anak yatim, ya Allah, bertebaran di mana-mana. Oh, anak yatim mendapatkan santunan dari masjid seminggu sekali, sebulan sekali, setiap harinya. Dia butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh panutan, panduan, contoh keteladanan dalam kehidupan dia, sehingga memuaskan pikiran dan psikologinya dia. Butuh. Maka wajar Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadisnya, ana wa kafilul yatim hakada fil jannah. Saya dengan orang-orang yang memberikan perlindungan pendidikan dan menjadi orang tua dari yatim-yatim itu hakada fil jannah, begini di sorga. Kenapa? Karena dia menjadi tumpuan dan harapan. Apalagi kalau kita tinjau dari ilmu psikologi, Profesor Dr. Zakia Darajat pernah menyatakan, anak kecil itu sekitar umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, yang dianggap sebagai Tuhannya oleh dia adalah bapaknya. Kenapa? Karena sosok bapaknya adalah orang yang melindungi dia, memberi makan, pokoknya orang yang gagah di hadapannya. Anak yatim nggak punya sosok itu. Salah satu indikasinya beginilah, kalau kita ngelihat anak kita nangis, giliran ada bapaknya, digendong aja oleh bapaknya nggak banyak ngomong, langsung diem dia. Ada bapaknya, dipegang tangannya oleh bapaknya, dibawa jalan,
diem dia. Kenapa? Ada ketenangan batin di halaman. Sedangkan yatim nggak ada. Maka kalau ada anak yatim badung nakal, wajar, dan itu menjadi tugas kita untuk memberikan kebaikan. Nah, nih ayat yang kedua, fasholli li rabbika, maka salatlah kamu karena Allah. Kenapa? Karena salat tidak karena Allah tidak akan mendapatkan kebaikan dan kemuliaan. Makanya di sini dinyatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang salatnya lalai. Maka salat yang benar fasholli li rabbika, salatnya karena Allah. Maknanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salat dan hidupku, ibadahku dan matiku lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya niatkan segala sesuatu ikhlas karena Allah juga dalam salatnya. Hadirin rahimakumullah. Wanhar, dan berkorbanlah kamu. Fasholli li rabbika, maka salatlah kamu karena Allah. Wanhar, dan berkorban. Apa maknanya? Sebagai wujud syukur terhadap nikmat Allah, ya berkorban. Berkorban. Apa yang disebut dengan berkorban? Korobah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Mohon maaf, kadang-kadang simpang siur di tengah-tengah masyarakat sering terjadi begini pertanyaan. Ustaz, 20 tahun yang lalu saya sudah pernah berkorban 1 ekor kambing. Terus hari ini apakah saya berkorban lagi? Ada yang bertanya begitu. Ada juga yang bertanya, Ustaz, saya belum akikoh. Terus tahun ini pengen korban, akikoh dulu apa korban dulu? Ada yang ketiga, Ustaz, saya pengen kurban tapi maunya di kampung aja. Tuh, di Jakarta enggak mau. Banyak fenomena-fenomena terjadi di masyarakat. Saya jawab begini, Allah memberikan rizki kepada kita bukan hanya 20 tahun yang lalu, Pak. Setiap waktu, setiap saat rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita nambah. Hartanya nambah, ya kan? Kesehatannya nambah. Kemudian popularitasnya nambah, kawannya nambah, partnernya nambah, bidang usahanya nambah. Dulu punya 1 perusahaan, sekarang sudah punya anak perusahaan sampai ada 3, ada 4, ada cabang di mana-mana. Dulu waktu awal-awal nikah masih miskin, nyuci sendiri. Sekarang pembantunya di mana-mana. Dulu kemana-mana naik jalan kaki, kadang-kadang naik angkot, kemudian naik sepeda, naik motor. Sekarang di rumahnya mobil berjejer sampai 2, sampai 3, sampai 4. Giliran kurban cukup setahun cukup sekali seumur hidup. Sedangkan Allah memberikan nikmat kepada kita nggak pernah dihitung-hitung oleh Allah betapa banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Ini namanya pelit medit koret kalau kata orang kampung. Kenapa? Karena memang nikmat yang banyak. Kecuali dulu pernah kaya, sekarang lagi kolab, usaha nggak ada. Jangankan penghasilan, pengeluaran aja nggak cukup. Gimana ya? Lain bab. Kalau selagi rezekinya bagus, mantunya ganteng-ganteng, cantik-cantik, usahanya lancar semuanya, punya gaji tetap semuanya, kaya-kaya. Subhanallah. Ada kesempatan kurban yang terbaik. Insya Allah, Allah yang akan membalas dan akan melipat gandakan dari keikhlasan yang dimiliki itu. Ini ada juga yang tentang dulu kan belum pakai akikah, itu hubungannya dengan kelahiran bayi. Kelahiran bayi.
Makanya sebagian ulama menyatakan akikoh itu kalau sudah balik dia boleh mengakikohkan dirinya kapan saja. Tapi sebagian ulama yang lain menyatakan akikoh itu ketika bayi. Kalau sudah selesai, sudah bayi tua, sudah nggak perlu lagi akikoh. Ada yang menyatakan begitu. Tapi ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah menyatakan boleh mengakikohkan dirinya sendiri, walaupun nanti menjadi nilai sedekah. Gitu. Kalau mau bicara akikah lain waktu, di Dzulhijjah bicaranya kurban. Kalau bulan yang lain nggak pernah bahas tentang akikah, tentang kurban, tentang akikah. Giliran bulan Dzulhijjah baru bahas tentang akikah. Bilang aja ingin menghindar dari panitia kurban. Dan kurban itu adalah salah satu wujud ibadah yang bersifat sosial. Bersifat sosial. Sehingga memberikan rasa solidaritas kepada umat, kepada masyarakat. Terus boleh nggak kita kurban di kampung? Boleh, boleh. Tapi ingat, kita hidup di mana? Kita hidup di Jakarta. Lingkungan kita ada di wilayah Jakarta. Yang setiap hari ngelihat keluar masuk kita, masyarakat yang ada di sekitar kita. Makanya infak, sedekah, zakat dan termasuk korban itu salah satu bentuk menjalin tali asih, solidaritas dan kepedulian sosial, wabil khusus kepada lingkungan yang ada. Kalau mau berkorban kalau di kampung, kalau di mana boleh juga, gak apa-apa. Tapi lingkungannya jangan sampai dilupakan. Boleh nggak satu orang berkorban 10 ekor kambing? Boleh saja. Yang penting harta milik sendiri yang dia korbankan. Maksud harta milik sendiri miliknya. Nah, maksud miliknya di bawah kekuasaan dia itu harta. Saya tahun ini pengen berkurban Ustaz, taruh di Masjid Al-Mu'min satu, taruh di kampung satu, taruh di sana satu, taruh di sana. Boleh nggak begitu? Boleh aja. Nah. Wanhar dan berkurbanlah atau sembelihlah hewan kurban. Makanya dibilang ini adalah salah satu bentuk pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan sholat dengan ikhlas dan khusyuk. Inna sani'aka wal abtar, sesungguhnya orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah iman dan Islam, orang-orang yang bertahan dalam kekafirannya, merekalah orang-orang yang terputus dari nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ada orang kaya, jabatannya tinggi, pangkatnya tinggi, kesehatannya oke, tapi tidak mendapatkan hidayatul-din, tidak mendapatkan hidayah Islam, hidayah iman, maka dia sebenarnya hakikatnya terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa ikhlas dan khusyuk di dalam melaksanakan ibadah dan mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah sehingga kita senantiasa tunduk dan patuh terhadap perintah Allah dan berkorban sehingga kita semuanya menjadi hamba Allah yang selamat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita tadi telah membahas Al-Quran surat Al-Kautsar. Nah, mudah-mudahan makna yang terkandung di dalamnya bisa kita fahami bersama sehingga menjadikan kebaikan bagi kita semua. Kita akhiri taklim pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.